Baik, shalom semua. Shalom. Apa kabar? Bersama Yesus. Dahsyat. Luar biasa. Yes. Yes. Saya tengok ada yang baru. Maksudnya bukan baru masuk di opsi, tapi mungkin dari bercuti. Ada yang baru sampai. Dan mungkin juga ada yang sudah berkurung lama di college ataupun ya di mana-mana. Tapi saya percaya dalam tempo kita duduk dalam rumah, ibadah setiap minggu tetap kita bersama-sama. Dan saya yakin itu yang sedang kita lakukan. Dan saya mengucapkan salam kepada semua jemaat kita yang ada di Sabah, di Sarawak, yang sedang bercuti. Saya percaya, saya yakin dalam apapun kondisi keadaan kita hari ini, kita tetap semangat, kita tetap antusias dalam hidup kita, karena kita percaya Tuhan selalu memimpin kehidupan kita. Saya sangat gembira pada pagi ini karena bukan saja ada jemaat yang sedang bersama kita secara live streaming, tetapi ada juga jemaat yang bersama dengan kami di sini. Nah, sebagai makluman kepada rekan-rekan, kepada jemaat RJ yang ada di luar sana yang sedang bersama dengan kami di sini mungkin sekitar dalam 15 orang. Oke, jadi puji Tuhan kita dapat bersama-sama di dalam ibadah pada hari ini. Dan tema hari ini cukup menarik, yaitu peringatan supaya taat. Peringatan supaya taat. Kita langsung saja buka firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan ayat 13. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saya akan baca dan jemaat boleh mengiringi pembacaan di sini. Ayat 12, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Garis bawah itu, supaya baik keadaanmu. Nah, tema kita untuk minggu ini adalah peringatan supaya kita taat. Peringatan merupakan satu amaran. Peringatan merupakan satu notis. Peringatan merupakan satu kad kuning kepada pemain bola sepak. Nah, ini yang terakhir dia bilang. Kalau tidak, kad merah akan dilayangkan. Kemudian akan menjejaskan permainannya, dan kemungkinan kalau sikap dan tingkah laku dia akan terus menerus seperti itu, ada kemungkinan besar akan dibuang di dalam klub itu. Ini notis, peringatan supaya taat, merupakan satu amaran dari Tuhan kepada bangsa Israel. Dan pada waktu itu dia katakan, hai bangsa Israel atau orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu dari Tuhan? Nah, ada beberapa yang dicatat di sini, yang tertulis di sini, dan inilah yang akan saya berusaha ataupun saya coba untuk sampaikan ini dengan sebaik mungkin supaya kita mendapat sesuatu yang baru. Ya. Jadi ingat bahwa peringatan di sini merupakan sebuah amaran, sebuah notis atau kad kuning kepada para pemain. Kita adalah para pejuang Kristus. Kita diberikan amaran, kita diberikan notis
supaya hari ini kita taat, mulai taat untuk hari ini dan esok dan selamanya. Amaran ini sangat-sangat penting karena apa? Kalau kita tidak patuhi, kalau kita tidak peka dengan amaran ini, maka kita akan mengalami sebuah akibat. Dan kita akan lihat itu apakah akibat-akibat yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau amaran ini, notice ini, kita tidak peka, kita tidak patuhi. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dia memperingatkan kepada umat bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka meninggalkan perbuatan kejahatan mereka dan berfokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan dan mengalihkan hidup mereka daripada dosa dan bertobat untuk hidup taat kepada Tuhan. Ya, jadi kita dapat pelajari dalam hal ini, dalam perkara ini bahwa sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk kita taat. Dan kita akan perhatikan apakah akibat-akibat yang akan terjadi kalau kita tidak akan taat. Ya, dan akhir di sini saya akan perjelaskan. Persoalan bagi kita sekarang ini adalah sejauh manakah kita taat kepada Tuhan? Sejauh manakah kita taat kepada Tuhan? Apa sikap yang sedang kita bangunkan sebagai ketaatan? Apakah sikap? Apa tindakan? Apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan selama ini? Yang merupakan sebuah tanda di mana kita betul-betul mentaati Tuhan dalam hidup kita. Ini menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita belum taat, kita belum menghidupkan nilai ini, ketaatan di dalam hidup kita, maka kita tidak boleh berharap tentang apa yang kita impikan ke depan. Ya, jadi ini sangat penting, saudara. 3 sikap ketaatan yang saya mau sampaikan kepada kita melalui ayat pembacaan tadi. Ada 3. Sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang saya mau sampaikan kepada kita. Oke. Jadi yang pertama, sikap yang pertama adalah takut akan Tuhan. Sikap ketaatan yang pertama adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi atau menghindari setiap dosa, setiap kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Amsal pasal 16 ayat 6 dikatakan, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ada kasih, ada kesetiaan pada orang itu, maka pengampunan akan terjadi. Kesalahan akan diampuni oleh Tuhan dalam hidup kita kalau kesetiaan, ketaatan, dan kasih kita kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka dosa kita akan diampuni. Ya, maksudnya ini merupakan satu kunci untuk kita mau memohon pengampunan dari Tuhan, untuk kita mau memohon pengampunan terhadap keluarga kita, untuk kita mohon kepada Tuhan supaya kita dapat mengampuni orang lain, kita dapat mengampuni keluarga, ibu bapa, orang lain. Maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah takut akan Tuhan lebih dulu. Secara pribadi, jangan dorong orang, jangan berikan dorongan dan nasihat kepada orang, kepada rekan-rekan, kalau kita sendiri belum takut akan Tuhan. Kita bilang, kau jangan buat begini, Bang. Kau jangan buat begitu. Itu dosa. Itu tidak bagus. Tapi dalam masa yang sama kita lagi sedang melakukan perbuatan yang sama. Jadi kita harus menyadari bahwa kita akan diampuni, orang akan diampuni ketika kasih, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan ada dalam hidup kita.
Kita akan mengalami pengampunan bila kita takut akan Tuhan. Nah, ini kunci yang pertama. Ayub adalah contoh dan teladan dalam takut akan Tuhan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 8 dikatakan di situ, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita tahu tentang pribadi Ayub, dan di awal-awal di dalam kitab itu dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang saleh. Saleh di sini adalah orang yang kudus. Orang yang jujur. Orang yang tulus. Orang yang ikhlas. Di dalam kekayaannya dia tidak pernah kedekut. Dia setia membagi-bagikan semua harta benda kepada keluarga, kepada anak-anaknya, bahkan kepada orang lain. Itu yang ada di dalam hidup Ayub. Dan bukan itu saja. Dia adalah seorang pribadi yang takut akan Allah. Dan dia berusaha menghindari setiap kejahatan. Dia mau bertakun kepada Tuhan. Dia mau memandang Tuhan yang adalah Tuhan yang patut ditakuti. Dan inilah sikap ketaatan yang perlu kita tangkap. Hal yang pertama di dalam hal ini. Jadi ini merupakan sebuah peringatan yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Dia mau beri peringatan ini kepada bangsa Israel. Kenapa? Dia mau, Tuhan Allah mau memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah Kanaan yang dijanjikan kepada mereka itu. Pada waktu itu, bangsa ini akan harus menjauhi setiap kejahatan-kejahatan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Allah. Nah, ini hal yang pertama. Yang kedua, peringatan yang kedua atau sikap ketaatan yang kedua adalah mengasihi Tuhan atau mengasihi Dia. Di dalam ayat tadi kita dapat lihat bahwa selain takut akan Tuhan, kita juga perlu hidupi nilai kasih kita kepada Tuhan. Sepanjang hari, kadangkala kita lebih fokus dengan kerja kita lebih fokus dengan tugasan kita lebih fokus tentang masa depan kita lebih fokus tentang kerja, kita lebih fokus tentang ekonomi kita. Sampai satu saat kita akan lupa bahwa kita lupa merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan yang sangat menjadikan di situ adalah kita mulai perlahan demi perlahan tidak berdoa lagi. Dan apakah tandanya? Apakah buktinya? Kita bilang saya mengasihi Tuhan, saya adalah orang percaya. Sedangkan dalam masa yang sama kita tidak melakukan, kita tidak menghidupkan kehidupan kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ya, jadi ini harus kita perhatikan dalam pribadi kita, dalam hidup kita setiap hari. Hukum atau perintah yang pertama dan terutama dalam kitab suci dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Ini adalah hukum yang pertama dan terutama di dalam Alkitab. Nah, kalau kita dapat patuhi ini, saya percaya kita mulai hidup di dalam ketaatan. Bila perkara ini betul-betul hidup di dalam kita, maka saya yakin percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita tidak akan ragu, kita tidak akan khawatir, kita tidak bimbang dengan apapun yang kita hadapi. Tapi kuncinya, isyaratnya adalah kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan. Jangan kita bersandar dengan kekuatan kita sebagai manusia. Kadang-kadang, bila kita sudah stres dengan satu masalah, dengan satu tekanan, kita berusaha untuk maju,
kita berusaha melawan semua itu dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita. Sampai satu saat kita lupa berdoa. Yang sebenarnya ketika kita berdoa, tingkap langit surga, pintu surgawi akan terbuka bagi kita. Kalau kita ikut Tuhan, memang kita diancam dengan berbagai keadaan. Tapi iman kita di situ akan dimurnikan. Iman kita akan diteguhkan. Kita akan disempurnakan. Sampai satu saat kita menjadi orang-orangnya hebat luar biasa, yang menjadi teladan banyak orang lain. Cerita tentang Nabi Yunus. Disuruh Tuhan untuk apa? Untuk menyampaikan pesan kepada kota Nineve. Dia beritahu supaya mereka berpaling, mereka berhenti melakukan kejahatan di situ dan bertobat kepada Tuhan. Tapi apa yang dibuat Yunus? Dia melarikan diri di hadapan Tuhan dan meninggalkan panggilan Tuhan itu, dan dia memilih jalan sendiri. Dia tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi dia. Apa yang terjadi? Yunus dan sejumlah orang di dalam kapal, secara singkat dalam cerita ini, saya tidak boleh menghurai secara terperinci karena waktu kita singkat. Tapi yang pastinya sejumlah orang dan juga termasuk Yunus dalam kapal itu, mereka mengalami kecelakaan. Angin ribut topan melanda mereka, bahkan laut begitu bergelora, dan akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Dan saya pelajari di dalam cerita Yunus di mana kapal mereka hancur dan Yunus mengalami kecelakaan yang betul-betul cilaka. Disebabkan karena ketidaktaatan dia berusaha menghindari panggilan Tuhan, dia pergi di negeri yang jauh, kemudian dia punya tujuan di situ supaya dia tidak boleh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi akibat dari itu dia ditelan apa? Harimau. Dia ditelan dengan ikan paus. Itulah masalah atau akibat kalau betul-betul dia punya hati celaka. Itulah akibat dia. Bahkan kalau kita boleh relevansikan ini dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita tidak taat seperti Yunus, percayalah, kita akan mengalami kehancuran. Mungkin ini sakit bagi kita atau menyinggung perasaan kita, tapi tidak ada pilihan bagi saya. Harus saya mau sampaikan supaya iman kita semakin kuat. Kalau kita tidak taat, kita menghindari, kita menjauhkan diri kita di hadapan Tuhan, kita tidak mengasihi Dia dalam pelayanan, kita tidak mengasihi Dia dalam hidup kita, dalam studi kita, dalam perjuangan kita, maka jangan heran kalau masalah semakin menghimpit, semakin bertimbun-timbun di dalam hidup kita. Dan kita berpikir tidak ada jalan penyelesaian. Hanya diakibatkan kita tidak mematuhi kad kuning. Notice. Peringatan bagi kita. Zaman sekarang ini bukan zaman yang macam dulu lagi. Alkitab sudah mengatakan, memberi nubuat kepada kita bahwa akhir zaman akan terjadi, tapi kita tidak tahu waktu dan masa itu akan berlaku. Tapi yang pastinya akan terjadi. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah mempersiapkan diri kita dan juga mematuhi setiap peringatan-peringatan di dalam firman Tuhan, setiap perintah dan ketetapan yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Ya. Sebab itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Jangan bergantung dengan pengertian kamu sendiri. Mungkin kamu stres dengan tugas kamu. Orang lain, rekan-rekan dalam satu kelompok tidak memberikan kerjasama. Apalagi sekarang ini secara online, kita mengalami cabaran secara teknikal. Syukur saya dalam pelayanan ini ada banyak perkara yang Tuhan ajarkan saya. Khususnya bagaimana mengadakan ibadah secara online dan apa yang
diperlukan alat-alat yang diperlukan. Dan puji Tuhan, ketika berusaha berdoa dan meminta kepada Tuhan hikmat dan kekuatan, Tuhan buka jalan. Semuanya berjalan dengan baik. Dan itulah yang saya mau ajak semua jemaat supaya kita tetap berdoa. Ini panggilan. Saya percaya ketika kita sama-sama bersatu di dalam doa, kebangkitan rohani akan terjadi. Kita cerita tentang kebangkitan rohani atau kebangunan rohani beberapa tahun yang lampau. Apakah itu tidak akan terjadi hari ini untuk generasi yang ada sekarang? Terjadi. Tapi itu berbalik kepada bagaimana kita mengasihi Tuhan. Taat kepada Tuhan. Hal yang ketiga dan terakhir. Peringatan yang ketiga di dalam ayat 12 dikatakan apa di situ? Beribadah. Beribadah kepada Dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Sekali lagi dia ulang di sini. Bukan saja kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tetapi Tuhan juga ajar di sini, Tuhan juga memberitahukan kepada kita supaya di dalam ibadah itu disertai dengan hati yang penuh dengan sukacita, ataupun dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Kita beribadah seperti ini bukan sebab karena atas karena kebiasaan kita. Tapi karena kita lakukan ibadah ini supaya adanya suatu nilai murni yang kita dapat yang boleh membangunkan iman kita, yang boleh meneguhkan iman kita, yang boleh menguatkan kita sehingga kita tetap memandang Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, di dalam ibadah ini merujuk kepada persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Persekutuan atau ibadah di sini merujuk kepada persekutuan kita bersama dengan Roh Kudus. Saya ulangi lagi, dalam kita melakukan satu tugas, satu pekerjaan, ingat bahwa yang sangat penting di situ yang Tuhan lihat adalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Ya, hubungan kita dengan Roh Kudus. Mesbah doa dan ini beribadah di sini bercakap tentang mesbah doa kita dan bukan bercakap tentang berapa kalikah kita hadir dalam satu ibadah. Kebaktian seperti yang kita lakukan setiap minggu. Tapi ini bercakap tentang sejauh manakah kita ada mesbah doa dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Saya percaya saudara, pada saat kita membangun sebuah mesbah doa kita dengan Tuhan, saya yakin, saya percaya 100% ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di situ, maka akan terjadi terobosan di dalam hidup kita. Ada penyelesaian setiap masalah pergumulan yang kamu hadapi. Sebab itu dikatakan sekali lagi, jangan kamu bergantung dengan pengertian kamu sendiri, kata Tuhan. Ya. Saat kita beribadah, minta Tuhan pimpin hidup kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Letakkan hati kita kepada Tuhan. Minta pertolongan, karena Dia yang sanggup menolong kita. Dalam kita beribadah kepada Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, harus disertai dengan hati yang sungguh-sungguh, yaitu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Nah, ini yang ketiga. Ya. Tangkap ini, peringatan untuk kita. Peringatan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan hari ini, masa ini, kita sekali lagi dapat belajar ini. Untuk memperingatkan kita secara pribadi. Amaran ini dari Tuhan supaya kita taat di dalam apa yang pertama? Lupa sudah? Takut akan Tuhan. Ini amaran yang pertama. Yang kedua, dan yang ketiga adalah taat beribadah kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kunci supaya kita dapat menjalani dan
kita dapat meneruskan kehidupan kita untuk hari ini, untuk hari esok, dan untuk hari ke depan. Manakala saya mau beritahu hal yang terakhir untuk kita, supaya kita lebih berwaspada dan hati-hati. Akibat ketidaktaatan, kita perhatikan. Catat ini baik-baik. Bagi Anda yang bersama dengan kami live streaming, catat ini atau simpan ini dalam hati kita, supaya kita mulai takut. Akibat ketidaktaatan yang pertama adalah murka Tuhan akan bangkit. Hukuman akan terjadi. Ini kedua. Penderitaan akan menimpa. Dan itu tidak jauh terjadi hari ini. Saya percaya, saya yakin, itu disebabkan banyak orang hari ini yang dahulunya sudah beriaya dalam pelayanan kepada Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada yang sudah masuk di agama yang lain, ada yang sudah tidak lagi pelayanan, ada yang sudah kawin tapi tidak lagi pelayanan. Alasan karena sudah kawin. Dan hal yang keempat, akibat ketidaktaatan adalah berkat akan terhalang dalam hidup kita. Yang kelima, masa depan kita akan hilang lenyap. Sekelip mata saja kita akan merasa tidak ada harapan, tidak ada masa depan yang kita harapkan. Itu disebabkan apa? Ketidaktaatan kita. Dan yang terakhir, sekurang-kurangnya ada 6 perkara yang kita dapat pelajari dari hal ketidaktaatan di sini. Yang keenam terakhir adalah kita akan mengalami kehancuran tentang segala sesuatu yang kita impikan. Kita akan mengalami kehancuran tentang segala sesuatu yang kita impikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu saya belajar ini, menekankan hati saya dan memberitahu kepada saya supaya saya sampaikan ini kepada Anda. Kita di sini secara khusus RJ Ministry sebagai generasi muda, tidak ada yang tua, tidak ada yang berkeluarga, tidak ada yang lebih muda, tapi yang pastinya hidup kita atau perjalanan kita, usia kita masih jauh. Dan kita semua rata-ratanya mempunyai cita-cita, mempunyai impian. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa saya rindu dan kenapa Tuhan sampaikan ini kepada kita pada hari ini, supaya kita bersiap sedia. Kita tidak bermain-main dalam ketaatan. Kita sudah diberikan notis, kita sudah diberikan amaran, supaya kita taat kepada Tuhan. Jadi saya percaya dalam ketaatan, di dalam pelajaran kita pada hari ini akan memberikan sedikit kekuatan, dan nilai-nilai ini harus kita tangkap, harus kita pegang. Ya? Jadi saya tidak boleh ulangi apa yang saya sudah sampaikan. Saya percaya dan saya berdoa supaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, secara khusus RJ Ministry, kita hari demi hari kita semakin taat kepada Tuhan, taat dalam pelayanan, taat dalam hal membaca firman Tuhan. Itu adalah dasar. Membaca firman Tuhan, berdoa sepaat, dan melakukan kewajiban kita, itu adalah dasar dalam hidup kita. Tapi yang sangat penting adalah hubungan kita dengan Tuhan, tindakan dan tindakan yang kita lakukan dalam hidup kita. Kamu masih ingat kalau ada di antara kamu yang pernah baca dengan status saya? Jagalah lidah kita. Jagalah perkataan kita, agar tidak menghancurkan hidup orang lain. Pada saat kita mulai taat kepada Tuhan, maka kita akan merasa. Dan pada saat kita taat kepada Tuhan, kita mulai berhati-hati, kita mulai berwaspada. Dan ini harus kita tangkap. Sekali lagi, pada saat kita taat kepada Tuhan, saat itulah kita akan berwaspada, kita akan berjaga-jaga dalam setiap tindakan, perkataan maupun perbuatan. So, mari kita semua untuk mengambil bahagian di dalam firman Tuhan. Saya tidak boleh ulangi apa yang saya sudah sampaikan. Saya berdoa supaya kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan
Saya percaya apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita catat pada hari ini akan memberikan kita terang baru dalam hidup kita. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan. Kami juga diberikan peringatan oleh Tuhan. Di dalam peringatan itu kami sudah belajar 3 hal. Agar kami takut kepada Tuhan, agar kami mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap beribadah setia kepada Tuhan, taat di dalam persekutuan, dalam doa kami kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, ketika ini terjadi, ketika nilai-nilai murni ini akan terjadi dalam setiap pribadi kami, kepada setiap jemaat, saya percaya, saya yakin Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan baru, bahkan mereka akan terus-menerus diteguhkan dan dimurnikan oleh Tuhan. Setiap masalah yang mereka hadapi diberikan jalan penyelesaian oleh pertolongan Tuhan melalui ketaatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami, Engkau sudah memberikan peringatan kepada kami, amaran kepada kami pada hari ini, agar tidak terjadi kecelakaan, agar tidak terjadi malapetaka atau penderitaan yang akan menimpa, agar tidak terjadi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, bahkan masa depan kami akan hilang lenyap karena ketidaktaatan kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami mulai bertindak, kami mulai berhati-hati, berjaga-jaga, dan memfokuskan diri kami untuk lebih taat kepada Tuhan. Kami mulai berhati-hati, berjaga-jaga dalam setiap tindakan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami mengucap syukur dan kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan terus